Guys, hari ini gue mau nge-review salah satu reksadana yang mungkin menarik buat kalian, yaitu adalah Mandiri Investa Atraktif Syariah. Jadi sebenarnya reksadana ini merupakan reksadana syariah. Kira-kira seperti apa progresnya? Penasaran? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Jadi gini ya teman-teman, kira-kira bagaimana sih pendapat gue soal reksadana ini? Jadi, gue biasanya mengawali untuk menilai reksadana yang bagus itu dari reputasi. Nah, kira-kira reputasinya seperti apa, bagus atau tidak? Nah, kalau dari segi reputasi di sini sangat apa ya? Ya mau dibilang bagus ya oke gitu, tapi nggak yang bagus-bagus banget. Honestly seperti itu, guys. Kenapa? Karena sebenarnya reputasi itu gue menilai dari berbagai macam. Kalau misalkan gue nilai dari segi brand awareness ya, orang sudah tahu tentang Mandiri gitu ya. Mandiri udah tahu nih. Tapi kan kalau gue lihat dari segi beberapa reksadana yang mereka kelola, itu memang ada beberapa yang minus juga gitu loh. Dan AUM-nya belum yang besar banget gitu. Jadi gue bilang bagus karena memang sudah dikenal oleh masyarakat, tapi kalau dari segi rata-rata untuk pengelolaan reksadananya masih kurang. Jadi gue anggap oke lah, seperti itu. Itu dari segi reputasi. Lalu kalau gue lihat dari segi AUM. AUM itu adalah Asset Under Management. Jadi gampangnya itu adalah dana kelolaan suatu reksadana. Dana kelolaan suatu reksadana itu mengindikasikan seberapa percaya investor terhadap kualitas dari reksadana tersebut. Semakin tinggi dana kelolaannya, semakin bagus. Ya, di sini AUM-nya itu adalah 60,33 miliar. Ya, menurut pendapat gue sendiri, ini masih kurang oke. Ini menurut pendapat gue, guys. Lagi-lagi bisa jadi pendapat orang berbeda-beda. Karena menurut pendapat gue, reksadana yang bagus itu biasanya dana kelolaannya itu harus di atas dari 100 miliar. Tapi 60M juga ya nggak apa-apa gitu kalau kalian emang mau invest. Kita juga harus lihat dari berbagai sudut ya guys. Itu dari dana kelola. Kedua, kalau misalkan gue lihat dari kinerja masa lalu. Nah, kinerja masa lalu. Kinerja masa lalu tuh bagaimana sih gitu. Nah, kalau berdasarkan data saat ini, itu satu tahun itu eh, minus 4,41%. Ya. Jadi pendapat gue dalam satu tahun terakhir, berdasarkan tanggal ini, Februari ya, itu sekitar ya minus 4,41%. Jadi bisa jadi satu tahun sekarang dengan satu tahun nanti waktu bulan Maret kalian nonton atau mungkin bulan April kalian nonton itu udah beda. Karena perhitungannya itu berdasarkan satu tahun dihitung dari tanggal kalian melihat aplikasi itu. Jadi kalau misalkan gue ngelihatnya Februari, ya udah berarti dibandingkan Februari lalu. Kalau gue ngelihatnya Maret dibandingkan Maret lalu, seperti itu. Tapi ini satu tahun terakhir dia minus 4,41%. Ya, 3 tahun minus 22,44%. Menurut pendapat gue, ini sebenarnya kalau gue bilang wajar, wajar. Kenapa? Karena sebenarnya kan pada saat pandemi reksadana saham sempat turun drastis gitu kan. Dan ternyata penurunannya itu masih ada sampai sekarang, yaitu minus 4%. Dia udah coba naik nih guys, tapi belum sampai yang naik banget gitu loh, masih minus gitu. Dan kalau reksadana saham sih, kalau saran gue tuh at least harus 5 sampai 10 tahun. Kenapa? Karena bisa jadi seperti ini, 1 tahun, 3 tahun masih kecil sekali gitu. Jadi ini minus. Lalu kalau kita lihat dari sudut pandang drawdown-nya. Nah, drawdown-nya di sini itu minus 39,47% berdasarkan data saat ini. Artinya, penurunan maksimum yang pernah terjadi dalam satu tahun terakhir ya, ini drawdown satu tahun ya, itu adalah 39%. Jadi lo bayangin, itu sebenarnya turunnya tuh paling tinggi 39% gitu. Dan dia bisa naik ke minus 4% kan berarti dia udah naik sekitar 35 persenan.
kalau misalkan lo invest pada saat bottom ini, pada saat minus 39% lo invest, lo sekarang mungkin udah profit. Lo udah profit sekitar 30-an%. Kalau seandainya lo dari minus paling bawah ini. Tapi kalau misalkan lo hitung dari 1 tahun lalu, lo masih minus guys, gitu. Jadi tergantung kapan kalian investnya. Kalau kalian investnya pada saat bottom kemarin, pada saat lagi di bawah banget, kalian sekarang udah dapat untung. Tapi kalau kalian dari 1 tahun lalu belum, seperti itu. Jadi konteksnya itu adalah drawdown-nya, jadi minus 39% cukup dalam. Lalu kalau gue lihat dari minimal pembelian. Nah, minimal pembelian ini biasanya ada reksadana yang dimulai dari 100.000, ada yang dimulai dari 10.000, dan di sini ternyata mulainya dari 50.000 guys. Jadi buat kalian yang punya dana 50.000, kalian sudah bisa mulai invest. Lalu kalau gue lihat ada bank kastedian, ada bank penampung ya. Biasanya bank kastedian dan bank penampung ini sama dulunya, cuman sekarang udah dipisah nih bank kastedian dan bank penampung gitu kan. Nah, di sini kan BCA ya, bank penampungnya. Itu bank yang udah cukup terkenal banget gitu loh, dan bahkan mungkin mayoritas orang pakai BCA gitu loh ya. Walaupun tidak terlepas ada juga orang yang memakai selain BCA, tapi di BCA ini ya udah cukup terkenal, dan kalau misalkan kalian sama banknya dengan bank penampung, itu kalian bebas kena biaya transfer gitu loh. Biaya transfer tuh kisaran sekitar 6,5 gitu loh ya. Seperti itu. Lalu untuk alokasi aset ya, alokasi asetnya di sini adalah 12,84% di pasar uang syariah dan 87% di saham syariah. Nah, seperti yang gue udah pernah bilang sebelumnya, kalau misalkan reksadana saham, itu pasti mayoritasnya itu ditaruh di saham. Nah, terbukti kan guys, di sini 87% ditaruh di saham ya, dan 12%-nya itu di instrumen lain, seperti itu. Ini di sini adalah pasar uang, seperti itu. Lalu expense ratio-nya itu sekitar 4,9%. Ya, menurut gue memang standar sih, memang cukup tinggi, tapi standar untuk saham. Seperti itu sih guys, ya review gue hari ini. Menurut pendapat gue, overall tuh seperti apa sih? Gue ketika ngelihat reksadana ini memang banyak yang harus improve lagi dari segi dana kelolanya gitu, supaya para investor lain juga lebih tertarik ya. Dan juga mungkin alokasi-alokasi portofolionya mungkin lebih di tempat-tempat yang bisa lebih keuntungannya lah gitu ya. Untuk saham mungkin saham apa gitu yang bisa ngasilin lebih. Jadi tentunya kalau misalkan mereka naruh di saham-saham yang bagus itu growth-nya akan bagus juga, dan berarti yang bisa dikasih ke investor tuh juga lebih banyak gitu, dan mungkin udah nggak minus lagi, bisa jadi udah surplus gitu kalau misalkan invest 1 tahun lalu. Seperti itu sih mungkin bagi gua gitu. Tapi kalau lo memang mau mencoba, mau mulai investasi, nggak apa-apa juga gitu, fine-fine aja. Nah, kalau misalkan lo awal mau mulai investasi, terus menggunakan reksadana ini, lo bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah. Jadi ketika lo awal daftar reksadana, lo bisa pakai kode referral gue, nanti lo bakal dapat cashback reksadana di Bibit itu sekitar 25.000. Lumayan kan ketika awal mulai kalian udah dapat. Seperti itu guys. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.